Pernyataan berani pelatih Turkmenistan usai laga Turkmenistan versus Taiwan. Pelatih Turkmenistan, Ahmet Agamiradov memberikan komentar usai pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong menonton pertandingan mereka melawan Taiwan di laga perdana grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ini normal. Saya kira, dia belum cukup tahu informasi soal tim kami. Jadi mungkin lebih baik dia melihat game ini, kata Ahmet saat konferensi pers usai laga, Rabu 6 September 2023, dikutip dari detik.com. Ya, Shin Tae-yong terpantau menonton pertandingan Taiwan versus Turkmenistan pada laga grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan, Solo. Hal itu dilakukan Shin Tae-yong untuk menganalisis permainan kedua tim yang akan menjadi calon lawan Indonesia di grup K. Dalam pertandingan ini Turkmenistan menang dengan skor telak 4-0 atas Taiwan. Samamet Hidro menjadi bintang kemenangan Turkmenistan dengan mencetak hat-trick. Kemudian satu gol Turkmenistan lainnya dicetak Nurmirat Roziev. Kini, Turkmenistan memimpin klasemen sementara grup K dengan mengemas 3 poin berkat kemenangan atas Taiwan. Sementara timnas Indonesia U23 berada di posisi kedua grup K dengan poin 0 karena belum melakoni pertandingan. Sedangkan Taiwan berada di posisi juru kunci grup K usai kalah dari Turkmenistan. Dari pernyataan tadi, pelatih Turkmenistan sangat berani dan percaya diri akan lolos di kualifikasi Piala Asia ini dengan kemenangan penuh. Pasalnya pelatih Turkmenistan itu seperti memiliki taktik jitu untuk melawan skuad Garuda nanti. Dijadwalkan, timnas Indonesia U23 bakal bertemu Turkmenistan di Stadion Manahan, Solo, pada Selasa 12 September 2023. 3 pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi, bisa jadi andalan timnas Indonesia. PSSI sempat berjanji mencari pemain keturunan grade A untuk Piala Asia 2023. Nama-nama yang menjadi calon pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia tengah dinanti-nanti oleh publik. Namun, sampai saat ini, janji PSSI tersebut masih belum menunjukkan tanda-tanda positif. Belum ada pergerakan dari pihak federasi untuk menjajaki proses naturalisasi untuk timnas Indonesia. Sudah ada beberapa nama pemain keturunan yang telah melempar sinyal terkait skuad Garuda. Mereka menyatakan keinginan dan harapannya untuk bisa menggunakan lambang Garuda di dada. Yang pertama, Nathan Choi Aon. Pemain kelahiran Rotterdam, Belanda, ini telah mengisyaratkan ketertarikannya untuk menjalani proses naturalisasi. Apabila melihat rekam jejaknya, Nathan merupakan salah satu prospek menarik untuk timnas Indonesia. Apalagi, bek kiri berusia 21 tahun ini tengah berkarier di kasta kedua Liga Inggris bersama Swansea City. Nathan Choi Aon mendapat darah keturunan Indonesia dari kakeknya. Kedua, Jay Itzes. Bek tengah berpostur 190 cm kelahiran Belanda ini merupakan opsi terbaik bagi PSSI dan timnas Indonesia. Setelah sempat malang melintang bersama sejumlah klub kasta tertinggi Liga Belanda seperti FC Eindhoven dan Go Ahead Eagles, Jay Itzes kini merumput bersama klub kasta kedua Liga Italia, Venezia. Di ajang Serie B musim ini, Jay Itzes selalu dapat kesempatan tampil penuh selama 2 kali 45 menit. Dengan postur tinggi, dia bakal jadi palang pintu yang bisa diandalkan skuad Garuda untuk mengantisipasi bola-bola atas. Yang ketiga, Ragnar Oratmangoen. Pemain naturalisasi berlabel Grade A lainnya yang juga bisa menjadi alternatif bagi PSSI dan timnas Indonesia ialah Ragnar Oratmangoen. Saat ini, dia berkarier di kasta tertinggi Liga Belanda bersama Fortuna Sittard. Pemain yang posisi naturalnya sebagai winger kiri ini memang punya atribut multiposisi. Sebab, dia juga bisa diplot sebagai gelandang serang maupun gelandang tengah andai kebutuhannya mendesak. Aspek positif lainnya yang bisa dipertimbangkan oleh PSSI ialah keinginan Ragnar Oratmangoen yang menyimpan hasrat untuk memperkuat tanah kelahiran leluhurnya, yakni timnas Indonesia. Sandy Walsh berlatih lebih hati-hati demi debut di timnas Indonesia.
Sandy Walsh mengaku memilih lebih berhati-hati dalam latihan demi dapat menjalani debut bersama timnas Indonesia saat melawan Turkmenistan. Pertandingan ini sangat penting bagi Indonesia untuk menambah poin demi memperbaiki peringkat FIFA. Sangat senang bisa di sini kembali berseragam timnas. Ada peluang dan kesempatan untuk melakoni debut bersama timnas pada Jumat besok, ujar Sandy Walsh dikutip dari Detik. Saya fokus untuk pertandingan hari Jumat dan berlatih sedikit hati-hati dibandingkan sebelumnya. Dan saya siap memberikan yang terbaik untuk Jumat besok, kata Sandy Walsh menambahkan. Sandy pun berharap dirinya dalam kondisi sehat demi dapat tampil bersama timnas Indonesia di kampung halaman kakeknya yakni Surabaya. Ini kampung halaman kakek saya. Tapi fokus saya adalah di pertandingan Jumat besok. Untuk sehat dan kuat agar bisa debut, kata Sandy Walsh. Sayangnya, keluarga Sandy tidak bisa memberikan dukungan langsung di Stadion Gelora Bung Tomo. Keluarga saya tidak datang besok. Mereka kerja. Tapi mereka akan menonton dari televisi atau live streaming, ucap Sandy Walsh.